Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang I want you, I know I mess up everything. Oke, ada seseorang di sini yang menginginkan kamu, tapi dia sadar semuanya sudah hilang, semuanya sudah pergi dari hidupnya, termasuk kamu. Bahkan dia sudah banyak kehilangan apapun. Ya, aku lihat di sini, nanti kita lihat apa saja yang hilang darinya. Ya, intinya di sini ada seseorang yang menginginkan kamu, tapi dia tahu bahwa semuanya sudah hilang. Oke. Oke, dia adalah seseorang yang ternyata menganggapmu adalah the one bagi dia, satu-satunya yang dia inginkan, yang dia miliki. Dia adalah orang yang mungkin sudah menikah, atau orang yang sempat menjanjikan pernikahan kepada kamu, atau sempat ngomong ke kamu dia pengen nikah sama kamu, tapi tidak terrealisasi sampai detik ini. Tidak ada tuh pernikahan itu gitu ya. Jadi mungkin ya dulu sempat ngomong tapi nggak ada yang terjadi pernikahan itu. Saat ini aku lihat dia memang lagi fokus dengan dirinya sendiri ya, tentang pencapaian karir, kestabilan hidup, materi, hal-hal yang bersifat duniawi. Aku lihat di sini dengan abundance ya, dengan kesuksesan dia saat ini, fokus di situ, di karir, keuangan ya, kestabilan hidup seperti itu. Aku melihat bahwa orang ini masih percaya apapun situasinya sekarang, ini memang sudah kehendak semesta. Jadi orang yang kalau aku lihat sih bukan orang yang memaksakan segala sesuatunya, tapi ini orang tuh kayak ya udahlah, apa yang semesta kasih itu yang aku jalani gitu loh. Orang yang engge aja gitu loh ya, tidak berani memaksakan kehendak seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini, jujur sebenarnya dia sangat-sangat tertarik sama kamu. Dia masih sangat tertarik sama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia orang masa lalumu yang mungkin sempat menjalin hubungan dengan kamu, atau sempat dekat sama kamu ya. Oke, Queen of Swords. Orang yang terlalu percaya diri ya. Orang yang sangat terlalu percaya diri. Kalau aku lihat juga sebenarnya dia ini orang yang kuat, orang yang mandiri, terus itu orang yang sangat percaya diri. Terus itu punya sifat yang ramah. Memang banyak orang-orang di luar sana sangat menghargai dia ya, karena kepribadian yang ramah itu ya. Terus itu juga memang orang yang gampang sekali menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Terus itu orang yang tidak memiliki rasa tidak aman tentang dirinya ya, karena terlalu percaya diri ya. Orang yang terlalu percaya diri dan selalu menganggap dirinya benar seperti itu. Apalagi kalau misalkan di sini dia menjalin satu hubungan, kalau dia sudah tertarik pada seseorang, dia akan jalani walaupun saat itu dia sedang memiliki pasangan. Jadi kalau misalkan nih dia punya kamu ya, dia udah menjalin hubungan nih sama kamu, tapi dia tertarik juga sama yang lain, dia akan jalani itu ya. Dia jalani juga dengan si orang lain itu yang membuat dia tertarik, karena notabene-nya nih orang itu memang dalam menjalin hubungan dia itu pengen memiliki hubungan yang sangat berkualitas ya, dimana dia merasa tertarik ya, disitulah dia akan lakukan perjalanan cintanya.
Dimana dia ini kalau menjalin hubungan itu ingin selalu memiliki hubungan yang fresh, yang beda-beda rasanya, yang varian rasanya seperti itu ya. Ingin selalu menghirup udara segar dalam hal percintaan seperti itu. Bahkan kalaupun ada orang nih ya, entah itu temannya, saudaranya atau siapapun yang mengomentari dia, kan kamu sudah ada si A loh gitu ya. Kok kamu masih sih sama si B kayak gitu ya. Dia nggak akan peduli, dia nggak akan terganggu dengan omongan atau pemikiran-pemikiran orang lain. Bahkan kalau itu pun orang terdekat, dia nggak akan peduli. Ya, kalau dia pengen sama kamu tapi pengen si A, si B, ya lanjut. Tiga-tiganya akan dia jalani kayak gitu. Ya. Walaupun di sini mungkin dia tidak akan adil memberikan perhatian, waktu seperti itu. Ya. Terus itu juga orang yang sangat percaya diri dan selalu menganggap dirinya benar. Kemudian orang yang keras kepala, orang yang sulit untuk dirubah sudut pandangnya. Ya itu karena orang yang memang menganggap pemikirannya selalu benar seperti itu ya. Terus itu juga orangnya lambat, tapi orangnya mantep. Kalau misalkan dia sudah ingin melakukan A, maka dia akan lakukan A gitu ya. Tapi lambat orangnya. Pekerja keras, berkomitmen dalam pekerjaan, ya orangnya juga sabar. Cuman yang konservatif juga aku lihat di sini. Terus itu juga kalau aku melihat di sini sebenarnya orang ini bisa diandalkan dalam memiliki hubungan yang kuat ya. Karena aku lihat juga sebenarnya kalau dia sudah menetapkan hati pada satu pasangan, maka dia akan berdedikasi pada hubungan itu. Dia akan serius seperti itu. Cuman dia ini orang yang pekerja keras sehingga mungkin akan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi mungkin selama ini dia itu orang yang selalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga mungkin kamu selalu diabaikan seperti itu ya. Orang yang tidak toleran. Dan orang yang tidak suka mengambil resiko baik itu dalam hubungan atau dalam bidang apapun di kehidupan dia, mau karir, mau investasi or everything apapun, kalau dilihat ada resiko nih orang pasti kabur ya. Dalam hubungan pun begitu, kalau dia lihat hubungan ini kayak penuh dengan tantangan, resiko, udah pasti kabur gitu ya. Orang yang keras kepala, sulit untuk dibujuk, apalagi kalau misalkan untuk mengubah pandangan dia ya. Terus itu sebenarnya selama ini hubungan kamu dengan dia sebenarnya solid-solid aja sih. Hanya saja memang hubungannya tidak mendebarkan, hubungannya tidak memberikan rasa gairah yang berbalas gitu ya. Mungkin hanya sebelah pihak doang yang bergairah atau effort kayak gitu ya. Hanya sebelah pihak doang yang effort, yang sebelah pihaknya mah cuek gitu. Dan memang aku melihat selama ini tuh hubungan kamu dengan dia ini gimana ya aku harus bilangnya. Gini deh, kamu itu memang di hubungan ini sangat-sangat mengharapkan adanya dedikasi, adanya kepastian, adanya keteguhan hati. Hanya saja mungkin dari kedua belah pihak salah satunya ini tidak mau effort itu ya, yang sebelahnya mungkin kamu selama ini effortnya wah nggak nanggung-nanggung ya, semua kamu lakukan, semua kamu beri, yang sebelahnya si dianya justru malah masa bodoh, terlalu sibuk dengan pekerjaannya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kurang ada effort dari kedua belah pihak. Dia adalah orang yang orang yang pintar sekali mempermainkan pikiran. Jadi dia akan bersikap seolah-olah dia dingin, tidak peduli terhadap kamu ya, untuk bisa memberikan beban secara emosional terhadap hubungan ini agar kamu paranoid gitu. Nah, inilah yang mungkin sering membuat kalian berkonflik ya. Karena nih, orangnya itu selalu pembawaannya ya di dalam hubungan kalian selama ini tuh kayak cuek, dingin, tidak peduli sama kamu, sehingga kamu jadinya kayak khawatir, ketakutan ya, takut nanti dia ternyata di sana udah ada yang lain, takut nanti aku ditinggal, nanti aku diputusin, takut nanti aku diabaikan. Kok dia nggak perhatian sih sama aku, jangan-jangan dia ada yang lain, jangan-jangan dia memang ingin mengakhiri hubungan ini, bla 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 bla. Seperti itu ya. Memang permainannya kayak anak-anak ya.
apa ya, ya kekanak-kanakan lah ya orangnya seperti itu. Intinya gini deh, nih orang itu maunya dikejar-kejar, nggak mau ngejar gitu ya, itu intinya. Dan memang juga dia ini punya sikap yang pendiam, orangnya pelin-pelan, orangnya kaku, canggungan, bahkan kalau untuk menunjukkan kebaikan terhadap kamu ya, kamu harus menunjukkan kebaikan dulu terhadap dia, baru, dan kebaikan itu memang yang dia butuhkan gitulah ya. Baru nanti dia akan menunjukkan kebaikan terhadap kamu, tapi itu pun secara bertahap, nggak langsung. Kalau kamu kan mungkin barbar ya ngasih perhatian ke dia, tapi nggak, kalau dia mah step by step ya. Dia ya kayak gitu deh, kayak belum 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 apa ya, belum sepenuhnya percaya sama kamu, atau sebelum sepenuhnya mau menjalin hubungan dengan kamu, kayak gitulah sikapnya, kayak ogah-ogahan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga orang yang nggak dewasa secara emosional, gampang meledak-ledak emosinya, kadang suka sekali merasa tidak aman terhadap sesuatu, banyak sekali keraguan di dalam dirinya, sehingga kamu merasa kayak itu ogah-ogahan dianya ya. Ya, terus membuat kamu merasa tidak nyaman dengan sikap-sikap yang anehnya ini, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak ada komunikasi, suka-suka hati ya kekanak-kanakan itu. Tapi kalau misalkan kalian sudah berpisah, nih orang bingung, nih orang sedih, nih orang merasa kayak patah hati, nih orang frustasi karena cinta gitu. Karena kalau aku lihat sebenarnya hubungan ini tuh memang dia tidak mau apa ya, merubahnya. Maksudnya gini, walaupun dia suka sama si A ya, tapi dia juga mau sama kamu gitu. Jadi walaupun dia sama si A, kamu jangan pergi gitu loh, kamu harus tetap dengan dia gitu loh. Jadi dia ini sebenarnya tidak mau merubah situasi hubungan kalian. Nah, aku lihat ini pun memang ada situasi yang terus berulang kali terjadi ya. Dan situasi yang berulang kali terjadi ini memang menyakiti, dan inilah yang membuat hubungan kalian stuck, tidak ada perkembangannya. Misalkan itu tadi, misalkan dia masih menjalani hubungan dengan kamu, tapi dia juga ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, kayak gitu ya. Jadi mau kamu tapi mau selingkuhannya juga. Oke, misalkan kamu sudah ngomong bahwa kamu nggak mau diselingkuhin, mending pisah aja. Ingat, dia tidak pernah mau merubah hubungan ini, sehingga dia nanti datang lagi dengan cara taktik liciknya ya, dengan berbagai macam trik-triknya, dia orang datang lagi. Oke, mungkin kamu menerima dia lagi, minta maaf, mungkin dia bilang dia sudah tidak bersama yang lain, cuman kamulah orang yang dia miliki gitu ya, pasangan yang dia miliki. Oke, kamu maafin, taunya selingkuh lagi. Gitu aja terus ya. Nah, jadi kalau aku lihat di sini, siapapun yang memberikan luka di hubungan ini, siapapun yang membuat situasinya selalu berulang, ini harus berubah secara signifikan dan besar-besaran. Biasanya ini sakit banget, biasanya ini mendapatkan karma ya, karena dia harus berubah secara besar-besaran kalau aku lihat di sini. Kemudian ada Six of Cups. Six of Cups itu gini, dia ini aku melihat bahwa masih hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia selalu masih keingetan kamu, masih bernostalgia ya. Dia masih belum bisa untuk move on dari kamu. Aku lihat di sini, bahkan aku melihat di sini dia merasa apa ya, perpisahan di antara kalian ya saat ini itu menurut dia bukan situasi yang adil atau bukan keputusan yang adil. Ya, kenapa? Karena ya aku melihat di sini dia masih selalu apa ya, menginginkan kamu, teringat sama kamu, hanya saja situasinya mungkin sudah kacau seperti itu. Tapi dia itu merasa tidak adil ya, karena kenapa dia masih belum bisa melupakan masa lalunya bersama kamu. Nah, bahkan aku lihat di sini diri dia ini kayak lagi mencegah diri dia untuk menemukan cinta lagi. Ya, dan kemungkinan kamu pun begitu ya, kemungkinan kamu pun begitu. Kamu juga mungkin masih sering keingetan dia, sehingganya sekarang tuh kamu kayak masih sulit untuk bisa bertemu dengan cinta baru atau cinta yang lain seperti itu ya.
Aku melihat kayak ada rasa bersalah dari dia, ada rasa kayak dia merasa kayak bodoh gitu ya, karena selama ini dia kurang antusias di hubungan ini, terus itu juga tidak memberikan kestabilan di hubungan kalian, justru malah dia orang yang selalu berubah-ubah ya atas keteguhan hatinya ya, sehingga hubungan kalian selama ini ya tidak mendapatkan kasih sayang yang pantas dari dia ya, kamu merasa tidak diterima seperti pasangan yang pantas gitu ya. Bahkan aku lihat komunikasi juga jarang, dan banyak sekali hambatan dari masalah-masalah yang ada di hubungan ini. Terus itu juga aku melihat ternyata dia ini masih punya trauma ya, masih punya trauma, entah itu dari masa lalunya atau inner child ya, yang belum sembuh aku lihat di sini. Nah, ini juga lihat yang membuat hubungan kalian kemarin tuh hancur. Terus itu saat ini ya dia masih belum bisa move on dari kamu, dan aku lihat juga mungkin sebagian dari kalian juga ya masih sering tiba-tiba kepikiran dia dan masih juga belum bisa untuk membuka hati dengan orang lain ya. Karena aku lihat di sini dia masih Five of Swords ya, dia masih merasa terbelenggu. Oke, ini energi bisa terbolak-balik, bisa energi kamu ataupun energi dia ya. Kalau aku lihat di sini seperti masih ada perasaan yang terjebak di hubungan ini ya, perasaan ini masih terasa terpojokkan atau seperti terjebak dalam hubungan kalian ya. Ada yang ingin tetap berada di hubungan ini, tapi hubungan ini nampaknya memang sudah kacau balau, dan mungkin yang sebelah pihak juga memang ingin pergi. Kalau misalkan di sini kamu lah yang ingin pergi, kemungkinan dia masih ingin hubungan ini tetap ada seperti itu, atau bisa jadi juga ternyata walaupun di sini kamu ingin pergi, tapi pikiran dan hatimu masih selalu terjebak di hubungan ini. Ya, kamu masih sering juga kepikiran dia, masih ingin tahu keadaan dia, kabar dia, seperti itu. Intinya, aku lihat seperti perasaan kalian itu terpojok, masih terjebak dalam hubungan, seperti sulit gitu untuk keluar atau benar-benar move on atau benar-benar melepaskan, seperti itu ya. Dan mungkin memang tidak sesederhana itu untuk bisa move on atau pergi dari hubungan ini, tapi ya kalian aku lihat di sini ya memang butuh waktu sih untuk bisa benar-benar melepas hubungan ini ya. Kalau aku lihat di sini memang kamu nampaknya memang butuh waktu untuk benar-benar melepas. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya mau dipertahankan juga hubungan ini sulit, karena hubungan ini sudah penuh dengan drama, krisis, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kenegatifan ya. Hubungannya sudah terlalu kasar, banyak korban di sini ya, termasuk kamu menjadi korbannya. Bahkan kamu saat ini sudah mengalami keputusasaan, ketidakberdayaan ya untuk tetap lanjut sama dia, untuk tetap bertahan sama dia, seperti itu. Jadi walaupun di sini kamu masih sering kepikiran dia, walaupun di sini kamu masih kadang belum bisa sepenuhnya melepaskan dia, tapi aku lihat di sini kamu pun mengingat kembali masa-masa di mana kamu saat bersama dia itu rasanya sakit banget gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau aku lihat si dianya sih memang masih terbelenggu dengan hubungan ini gitu ya, dia masih ingin tetap bertahan ya, dia masih ingin tetap bertahan di hubungan ini. Ada death di sini, dia masih nggak mau hubungan ini berubah. Tapi sebelum dia bisa datang ke kamu atau sebelum dia nantinya bisa ke kamu lagi, dia harus mengalami perubahan dulu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia sedang mengalami karma dulu ya, karma, dia harus selesaikan dengan karmanya ya. Dan kalau aku lihat ini menyakitkan ya, jadi makanya di sini walaupun dia menginginkan kamu, walaupun dia masih sayang sama kamu ya, masih tertarik sama kamu, tidak ada tindakan apapun dari dia, karena saat ini dia pun sibuk dengan karmanya ya. Karmanya banyak aku lihat di sini ya, karmanya banyak. Oke, kita lihat deh karma apa yang dia dapatkan. Bisa jadi ya ini ya, salah satunya kan I know I messed up
I mess up everything. Nah, semuanya bisa jadi, semuanya, karirnya, keuangannya, termasuk cintanya kamu, kepercayaannya kamu, perhatiannya kamu, semuanya aku lihat di sini ya, dia kehilangan everything, apapun. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama adalah ya, kesulitan dari karir, keuangan, keluarganya ya. Aku lihat di sini kayak bermasalah gitu ya, karir, keuangannya bermasalah, terus itu juga ada sesuatu yang dia ambisiuskan, yang sangat dia inginkan, ingin dia dapatkan, ingin segera dia miliki, tapi pupus, dia tidak dapatkan itu ya, entah itu proyek, entah itu cinta dari seseorang, atau apapun. Aku lihat di sini gagal ya. Terus itu juga nih orang ya, selalu ingin dilihat orang itu perfect ya. Makanya di sini dia ambisius banget, ingin memiliki sesuatu. Dia bahkan dia melakukan berbagai macam cara ya, pontang-panting, dia melakukan berbagai banyak hal, tapi di mata orang tuh dia selalu salah aja, dia selalu apa ya, tidak sempurna gitu. Padahal di sini dia sangat berjuang, ambisius banget untuk terlihat sempurna agar dia bisa memiliki segalanya, tapi pupus gitu, karena di mata orang-orang ini justru malah dia dipandang rendah gitu loh. Di mata orang nih ada aja yang salah, ada aja yang nggak sempurna dari dia, kayak gitu, sehingga itu pupus ya. Terus itu di sini aku lihat kepercayaan darimu juga hilang ya. Kepercayaan darimu, kamu udah nggak percaya lagi ke dia ya. Terus itu juga ada Knight of Swords ya. Knight of Swords ini juga tentang cintanya kamu, kebucinannya kamu ya. Dulu kan kamu bucin banget sama dia, sehingga ini kalau aku lihat ya, kalian sudah berpisah kan, jadi dia kehilangan itu, kehilangan cinta kebucinannya kamu, kehilangan momen-momen bersama kamu, perhatiannya kamu, seperti itu. Ini lebih ke kehilangannya, banyaknya dia ngerasa kehilangannya kamu sih ya, walaupun di sini juga apa ya, mungkin juga dia mengalami kesulitan dalam kehidupannya, terutama tentang tanggung jawab ya, entah itu karir, keuangan, keluarga. Tapi di sini aku lihat lebih ke dia merasa sangat-sangat kehilangannya kamu. Karena ya itu, mungkin kamu dulu itu sangat bucin kan sama dia, jadi semua itu apa ya, kamu berikan gitu loh ke dia. Dia dalam keadaan apapun kamu dukung, kamu selalu ada untuk dia. Nah sekarang dia merasa kehilangan kamu, dia merasa kehilangan kepercayaan kamu, dia merasa bahwa apa ya, kamu yang selalu ada untuk dia itu sudah tidak ada lagi ya, hanya bisa sekarang memikirkan kamu saja, berharap bahwa situasinya berbeda. Dia berharap bisa memperkenalkan kamu ke keluarganya, dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa kenal dengan keluargamu, seperti itu ya. Kemudian ya, aku lihat di sini lebih ke kehilangannya kamu ya, kehilangannya kamu. Walaupun di sini juga dia kehilangan apa ya, kestabilan hidup ya, karir, keuangan, kestabilan keluarganya, seperti itu. Tapi ini lebih kuatnya ke kamu. Terus itu juga kalau ini kan ambisiusnya ya, semua keinginan dia kayak pupus, kayak hilang kesempatan gitu ya. Dia selalu berusaha untuk terlihat sempurna, tapi di mata orang dia nggak sempurna, seperti itu. Termasuk di mata kamu ya, termasuk di mata kamu. Dia selalu berusaha untuk terlihat bahwa dia bisa kaya raya, dia punya aset ini itu, tapi nyatanya tidak ada. Tidak ada yang dia dapatkan aset-aset itu, atau apapun yang selama ini dia hanya omong besar itu ya, omong besar yang dia tunjukkan ke kamu itu semuanya nggak ada yang dia dapat, nggak ada yang dia miliki, seperti itu. Tapi ini lebih ke ya, ini kehilangan kamu, kehilangan kepercayaan dari kamu, ini kehilangan kepercayaan dari kamu juga. Terus itu juga hanya bisa apa ya, saat ini fokusnya di keluarga dia ya.
ya hanya bisa bernostalgia dan berharap situasinya berubah. Dia berharap kamu masih ada untuk dia, tapi ya saat ini sudah tidak ada lagi kamu, dan ada keinginan untuk rekonsiliasi memang ya, aku lihat di sini bahkan union, bukan rekonsiliasi aja tapi union. Dan aku lihat di sini ada Two of Cups. Ya, kemungkinan saat ini tuh ya dia lagi apa ya, kayak ikut kumpul-kumpul aja sama teman-temannya, tapi dia minder. Aku lihat di sini ya. Memang teman-temannya masih ada di sisi dia, tapi dia ketika kumpul dengan teman-temannya dia ngerasa minder. Mindernya kenapa? Mindernya ya itu karena teman-temannya mungkin sudah punya pasangan ya. Di sini dia nggak ada kamu. Dia nggak ada kamu. Terus itu kalau misalkan ini kan bentuknya kayak party gitu ya. Kalau teman-temannya lagi party-party itu dia single, dia sendirian. Kalaupun kamu lihat ada gitu orang lawan jenis gitu yang tertarik sama dia, ya dia kayak hampa aja gitu. Aku lihat di sini ya, hampa gitu. Ya dia minder sama teman-teman yang bisa bahagia party. Mungkin kamu lihat secara fisik dia mungkin bisa tertawa, bisa bahagia, tapi no, hatinya kosong di sini. Dia selalu kepikiran kamu terus dan selalu berandai-andai. Andai kamu di sini ya, aku kenalin kamu sama teman-teman aku. Aku pamerin kamu sebagai pasangan aku. Nah, kayak gitu. Ya, jadi dia ngerasa kehilangannya lebih banyak kehilangan kamu. Oke, satu lagi apa nih? Oke. Apa ini? Eight of Pentacles. Dia menyibukkan diri dengan pekerjaan. Jadi lebih ke apa ya? Kayak pengen untuk stabil kembali ya secara materi. Aku lihat di sini, dan dia ya banyak kehilangan waktu dia untuk bersantai ya, karena di sini dia harus menyibukkan diri dia dengan bekerja. Aku lihat di sini apa ya, dia benar-benar lagi berdedikasi banget dengan usaha pekerjaan dia ya. Aku lihat di sini, jadi mungkin dulu ya dia masih bisa di selang-selang waktu tuh kayak ngobrol sama kamu, teleponan, chatan sama kamu, tapi aku lihat di sini dia kayak menenggelamkan diri dalam pekerjaan gitu. Kemudian aku melihat di sini apa ya, dia pokoknya lagi fokus untuk menyempurnakan apa ya, keterampilan dia, terus juga memperbaiki situasi keuangan dia. Benar-benar tekun lah dari benar-benar tekun dalam bekerja ya. Ribet banget nih mulut. Terus itu juga aku melihat di sini dia saat ini sedang bekerja keras juga untuk melindungi masa depan finansial dia ya, karena di sini pun dia sebenarnya ingin memiliki pasangan atau keluarga ke depannya. Makanya di sini aku lihat di sini ingin mencapai keseimbangan dalam kehidupannya ya. Toh di sini pun dia melihat saat ini kamu juga lagi fokus dengan karir, keuangan, sehingga dia ingin kalian bisa setara ya. Dia fokus dengan karir, keuangannya, dia bisa stabil dengan karir, keuangannya. Kamu pun saat ini dia lihat juga lagi fokus dengan karir dan keuanganmu dan ingin menstabilkan. Dan jadi dia pengen yuk kita sama-sama, kamu fokus dengan karirmu, aku fokus dengan karirku gitu loh. Paham gak sih ya? Jadi saat ini dia dengan kamu lagi sama-sama menyibukkan diri untuk menstabilkan keuangan. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi apa yang banyak kehilangan dari dia adalah momen bersamamu, kepercayaanmu, diri kamu yang selalu ada untuk dia, kebucinanmu, rasa sayang dan cintamu terhadap dia, itu sudah kehilangan semua ya. Itu yang lebih kuat energinya, sehingga sampai dia menenggelamkan diri ya. Dia beranggapan ya saat ini mencoba untuk berpikir positif aja. Saat ini kamu lagi kalian tidak bisa bersama ya kan. Terus itu juga kamu saat ini lebih prioritas pada karir dan keuanganmu, maka dia pun ingin ya udah yuk kita sama-sama, menurut dia ya udah yuk kita sama-sama fokus dengan karir dan keuangan kita masing-masing gitu. Karena dia pun ingin menyetarakan dengan kamu, paling tidak gitu ya, paling tidak kalian bisa setara itu ya. Dan aku lihat di sini ya waktu ya gitu.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan Cancer. Itu aja. Tidak menutup kemungkinan kedua-belas zodiak ada semua ding ya. Kedua-belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini juga ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja. Ada Februari, Juni, Mei, Agustus, Maret, November, Oktober, April, September, dan Desember. Kemudian ini ada sio-sionya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada sio macan, sio babi, sio tikus, sio kuda, sio ayam, sio kambing, sio kerbau, sio kelinci, sio anjing, dan sio ular. Kemudian angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 20, 9, 13, 21, 11, 24, 5, 1, 7, 18, 19, 23, 8, 26, 12, 4, 2, 10, 29, 31, 6, 15, 14, 28, 17, dan 3. Kemudian alfabetnya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, nama, inisial nama, atau apapun ya. Oke, E, Y, I, G, P, T, K, C, L, S, M, V, A, B, O, X, U, Z, R, dan W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.